Selamat sore pemirsa, jenazah penyanyi legendaris Indonesia, almarhumah Titik Puspa, siang tadi telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Selain kabar tersebut, kabar mengenai agenda dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto akan kami hadirkan dalam 1 jam ke depan dalam program Kabar Merah Putih bersama saya Prita Zika. Inilah Kabar Merah Putih selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Sejumlah kesepakatan dihasilkan dalam pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Salah satunya adalah komitmen kedua negara untuk menghapus hambatan perdagangan. Dan kedaruratan. Birinci anlaşma. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turki. Prabowo mengaku pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Dari pertemuan, dua pemimpin negara tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama yang bisa memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Salah satunya adalah komitmen kedua negara untuk memperluas pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Kerjasama yang harus kita tingkatkan. Kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama ini. Pertemuan berlangsung dengan hangat, produktif, penuh persaudaraan, penuh persahabatan, dan keinginan untuk terus meningkatkan kemitraan. Berapa hasil yang dapat saya sampaikan dari pertemuan tersebut? Kita sepakat memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Kita harus bersama-sama berkembang sebagai kekuatan ekonomi. Hanya dengan kekuatan ekonomi, suara kita bisa didengar di dunia ini. Saya juga melaporkan bahwa kita sudah menginstruksikan Menteri Perdagangan kita masing-masing untuk menyelesaikan Preferential Trade Agreement sebagai langkah awal menuju Turki Indonesia SEPA. Di bidang investasi, kami sepakat menyelesaikan Bilateral Investment Treaty secepat mungkin. Saya juga mengundang perusahaan Turki untuk bersama-sama ikut serta dalam pembangunan industri baterai, energi terbarukan, industri pertahanan, dan tekstil kelas atas. Dalam pertemuan ini, baik Prabowo maupun Erdogan sepakat untuk tetap menjaga stabilitas dan perdamaian dunia dan bersama-sama mendukung kemerdekaan Palestina. Dari Ankara, Turki, tim TV One mengabarkan. Apa saja agenda dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Turki dan Mesir besok? Kita terhubung dengan reporter TV One Yohanes Leonardo. Halo, selamat sore waktu Jakarta. Ardo, apa saja agenda dari Presiden Prabowo Subianto untuk hari ini? Terima kasih waktu Mesir kepada Zega di Jakarta. Memang untuk lawatan Presiden Prabowo Subianto sendiri memang dijadwalkan dan akan mendarat di Bandar Udara Internasional pada sekitar pukul 18 waktu pada sore hari. Artinya dengan perbedaan 4 jam dengan di Jakarta. Kemungkinan di Jakarta sudah sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Dan memang sebagai informasi untuk ketibaannya nanti sekitar setengah 7 sore nanti memang akan disambut oleh beberapa pimpinan dari KBRI maupun juga pemerintah Mesir yang akan menyambut Presiden Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini awak media belum mendapatkan informasi detail terkait siapa saja pimpinan negara yang akan hadir untuk menjemput kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian beristirahat pada malam hari ini. Dan rencananya pada besok pagi sekitar pukul 10.30 waktu Mesir ini akan kemudian berlangsung pertemuan tatap muka secara tertutup antara Presiden Prabowo dan Presiden Mesir. Nah, kemudian yang menarik dalam pertemuan tertutup antara kedua belah pimpinan negara tersebut,
di mana Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi, meski ini merupakan kunjungan kedua sejak dia menjabat sebagai presiden, dan juga akan diterima kembali oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Dan mana kemudian juga pembahasannya apa saja, memang hingga saat ini jika kita berkilas sedikit ya terkait pembahasan-pembahasan apa saja yang kemarin dalam kunjungan Timur Tengah ke beberapa negara yang kunjung Presiden Prabowo Subianto, diantaranya kemarin di Abu Dhabi maupun juga di Turki membahas sektor terkait industri kerjasama maupun juga di beberapa lanskap lain seperti isu kemerdekaan dan juga perjuangan masyarakat Palestina. Dan memang isu terkait pertahanan global juga sektor industri di berbagai sektor, ketahanan pangan maupun juga baterai, industri-industri ketahanan seperti listrik maupun juga energi lain terbaru juga coba dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Ardo mengabarkan langsung dari Kairo, Mesir. Selamat bertugas. Baik, terima kasih Ardo mengabarkan langsung dari Kairo, Mesir. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku grogi saat memberikan pidato di hadapan parlemen Turki di Ankara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal masalah kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan memuji sikap pemerintah Turki dalam membela kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato di parlemen Turki di Ankara. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengaku baru pertama kali pidato di hadapan parlemen Turki, sehingga ia merasa grogi mendapat kesempatan berharga tersebut. Menurut Prabowo, kedatangannya ke Turki bukan sekedar kunjungan kenegaraan. Bagi Prabowo ini merupakan sebuah momen. Ia datang sebagai seorang sahabat, saudara, dan sebagai seorang yang hatinya tersentuh oleh sejarah Turki, karena Turki memiliki tempat yang khusus istimewa bagi rakyat Indonesia. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pidato pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia di depan parlemen di luar Indonesia. Jadi saya mengakui bahwa saya agak grogi. Kunjungan ini bukan sekedar kunjungan kenegaraan. Bagi saya ini adalah sebuah momen pribadi. Saya datang ke Turki tidak hanya sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi sebagai seorang sahabat, seorang saudara, sebagai seseorang yang hatinya tersentuh oleh tanah ini, oleh sejarahnya, oleh perjuangannya, oleh rakyatnya. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga bicara mengenai masalah kemanusiaan di Palestina dan tirani yang dilakukan bangsa-bangsa besar terhadap bangsa yang lemah. Untuk itu, Prabowo memuji sikap pemerintah Turki yang tegas membela bangsa yang lemah termasuk Palestina. Dari Ankara, Turki, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, artis legendaris Titik Puspa dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan siang tadi. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, artis legendaris Titik Puspa dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan siang tadi. Pemakaman berlangsung pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dihadiri oleh keluarga dan sahabat almarhumah, juga ratusan warga yang ingin melepas kepergian Titik Puspa. Terlihat artis senior Slamet Aharjo, Vina Panduwinata, dan Inul Daratista. Titik Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun
di Rumah Sakit Medistra Jakarta kemarin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Titiek Puspa mengalami pendarahan pada otak kiri dan menjalani perawatan di rumah sakit selama 15 hari. Siapa yang membaca? Dan untuk mengetahui situasi terkini dari pemakaman almarhumah Titiek Puspa di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, kita terhubung dengan reporter TV One Leo Chandra. Halo, selamat sore Leo. Apakah hingga sore ini masih banyak warga yang datang ke makam Titiek Puspa? Iya, selamat sore Prita Zega, inilah Hewan Rojiun, kabar duka cita dari Eyang Titiek Puspa, di mana seorang legendaris kemudian diva penyanyi Indonesia yang tutup usia pada umur 87 tahun. Kepergian dari beliau ini juga meninggalkan sejuta kenangan bagi keluarga dan juga kerabat terdekat. Terlihat tadi sejumlah kerabat yang juga hadir seperti Vina Panduwinata, kemudian Inul Daratista, dan sejumlah tokoh politik lainnya juga hadir di pemakaman ini. Informasi sebelumnya memang Titiek Puspa dikabarkan tutup usia pada Kamis kemarin, tepat di pukul 14.30 yang kemudian disampaikan langsung oleh manajernya di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Dan ketika kedatangan jenazah di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, memang terlihat bagaimana derai air mata, kesedihan juga terpancar dari seluruh tamu yang hadir, bukan hanya dari keluarga, kerabat, tetapi juga TPU Tanah Kusir ini juga didatangi oleh para penggemar Titiek Puspa sendiri. Dan informasinya juga tadi sudah dimakamkan di Blok AA1 Blade 48, tepat di pukul 13.10 jenazah tiba di TPU Tanah Kusir dan kemudian didamping oleh keluarga inti dan juga pihak dari kerabat, yaitu ada Inul Daratista, kemudian Vina Panduwinata, Slamet Raharjo, Dewi Motik, Dwi Andika, kemudian Eli Sugigi, politikus Agung Gumelar, Yapto S, Kamelia Malik, Yana Yulino, dan Agus Wisman juga ini turut hadir untuk menghantarkan dan juga memberikan doa terakhir untuk almarhum, yaitu Eyang Titiek Puspa. Dan juga rundownnya tadi ada pembukaan oleh Bapak Arief, kemudian juga tadi yang azanin yaitu adalah Reza Kamarullah, ini merupakan mantu dari Eyang, kemudian ada Bondan dan Dios selaku keponakan dan juga satu petugas. Dan jika kita bisa melihat kiprah ataupun dedikasi Eyang Titiek selama ini, memang telah melahirkan banyak sekali karya yang juga hits hingga sekarang ini di seluruh kalangan generasi. Dan juga memang kepergian dari Eyang ini juga menyisakan ataupun memberikan kenangan terindah bagi kerabat. Dan juga memang lagu-lagunya akan terus dikenang seperti ada Kupu-Kupu Malam, kemudian Apanya Dong, Bim Bim, Jatuh Cinta, Gang Kelinci, dan juga Tanah Kusir. Memang sampai sekarang pantauan kami keluarga sudah meninggalkan TPU Tanah Kusir, dan yang terlihat memang hanya masyarakat ataupun penggemar begitu yang turut memberikan panjat doa terakhir untuk meninggalnya almarhum Eyang Titiek Puspa. Dan memang untuk kondisi sekarang tidak terlihat lebih padat ketimbang sebelumnya, Zega, karena mengingat bahwasannya kondisi di TPU Tanah Kusir memang saat ini dalam kondisi hujan dengan intensitas yang ringan. Begitu, Zega, kembali ke studio laporan kami. Terima kasih Leo Chandra menggambarkan langsung dari TPU Tanah Kusir. Sampaikan ungkapan bela sungkawa kami kepada keluarga. Terima kasih atas informasinya Leo Chandra. Pemirsa, sebelum dimakamkan, sejumlah tokoh melayat almarhumah Titiek Puspa di rumah duka dan Masjid An-Nur, Pancoran, Jakarta Selatan, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melayat musisi legendaris Titiek Puspa. Gibran mendatangi Masjid An-Nur, Pancoran, Jakarta Selatan, lokasi jenazah Titiek Puspa disolatkan.
Kedatangan Gibran disambut oleh pihak keluarga Titik Puspa dan keluarga Titik Puspa menyampaikan terima kasih atas kedatangan Gibran. Wapres Gibran mengambil wudhu dan melaksanakan sholat sunnah. Kemudian Gibran bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat jenazah untuk almarhumah Titik Puspa. Sebelum Wapres Gibran, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga melayat ke kediaman almarhumah Titik Puspa Jumat pagi. Dalam kehadirannya, SBY memberikan penghormatan terakhir dan mengenang almarhumah sebagai pahlawan kebudayaan. SBY juga sempat melakukan sholat jenazah dan mendoakan Titik Puspa. SBY menyebut Titik Puspa adalah pahlawan kebudayaan yang mengabdikan kehidupannya untuk dunia seni budaya dan sosial. Sebelumnya pada 21 Maret lalu, Titik Puspa memang sempat menghadiri undangan syukuran dari SBY untuk bersilaturahmi dengan sejumlah penyanyi dan musisi Indonesia. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar Merah Putih. Pemirsa, dunia seni Indonesia kehilangan salah satu legendanya. Penyanyi senior Titik Puspa meninggal dunia pada Kamis sore setelah sempat tak sadarkan diri pada 26 Maret lalu. Kini keluarga, sanak saudara, dan para sahabat ikhlas atas kepulangan Titik Puspa. Lepas di kau pahlawan. Wanita bernama asli Sudarwati ini lebih dikenal publik dengan nama Titik Puspa. Parasnya yang cantik dan suaranya yang merdu langsung menarik perhatian publik kala itu. Karir menyanyi Titik Puspa dimulai di Semarang saat ia mengikuti kontes bintang radio. Selain menyanyi, Titik juga menunjukkan komitmennya di dunia seni operet yang tayang di TVRI. Karir Titik Puspa semakin meroket sejak menjadi penyanyi tetap di Orkes Studio Jakarta. Titik pun menelurkan sejumlah lagu hits yang masih dikenal hingga kini, di antaranya Si Hitam, Asmara, dan Marilah Kemari. Wanita kelahiran 1 November 1937 itu menikah dengan Zainal Ardi yang bekerja di RRI pada tahun 1957. Mereka dikaruniai 2 anak perempuan. Karena terinspirasi oleh sang suami, Titik Puspa mulai menulis lagu. Tak hanya menjadi penyanyi dan penulis lagu, Titik juga merambah ke dunia seni peran. Sempat didiagnosis menderita kanker serviks, Titik Puspa akhirnya dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan intensif dan menjalani kemoterapi. Wanita yang terlihat masih sangat cantik di usianya yang tidak muda lagi dikenal dengan artis yang awet muda dan selalu menjaga kesehatan tubuhnya. Makan saya atur, tidur saya atur. Makan dulu, ngaturnya gimana makan. nih Tante Titik? Jadi makan jangan dimakan yang tidak mampu, yang tidak baik buat badan. Apa yang tidak cocok dengan Anda nggak usah dimakan. Tapi yang penting kita yang masuk yang cukup, jangan berlebihan, ya. Karena kalau berlebihan juga tidak ada bagusnya, malah nanti menyusahkan kita sendiri. Wow. Pasti banyak yang niru. Oke, tadi makanan ya. Olahraga? Ada apa aja, apa jalan kaki, apa bergerak begini, terus apa saja. Pokoknya, rutin nggak? Pagi misalnya jam 5 bangun pagi jalan. Nggak usah bikin susah orang. Jadi yang mana ada waktu kesempatan.
pakai. Pokoknya kita bergerak, bernafas, ya, menarik tangan ke sana, ke kiri, ke atas. Ini nanti kalau ke atas sobek jadi. Tak heran, di usianya yang sudah 87 tahun, Titiek Puspa masih terlihat bahagia, meski harus beraktivitas di atas kursi roda. Kamis 10 April 2025 sore, legenda musik Indonesia Titiek Puspa telah berpulang ke Sang Pencipta setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit karena tak sadarkan diri usai menjalani syuting dan menjalani operasi pendarahan otak kiri. Sebelum terbaring di rumah sakit, Titiek Puspa sempat memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri di akun Instagram pribadinya @titiekpuspa_official. Saya Titiek Puspa yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, cium cinta dan doa dari Ilang. Bye-bye. Selamat jalan, legenda Indonesia. Selamat beristirahat dengan tenang, Titiek Puspa. Pemirsa, tahun 2019 lalu, Titiek Puspa tampil memukau di program khusus TV One untuk mengenang Presiden ketiga RI B.J. Habibie. Titiek Puspa menyanyikan lagu Gugur Bunga dengan penjiwaan luar biasa, menunjukkan kelasnya sebagai seorang maestro. Berikut kami hadirkan cuplikan penampilan sang maestro Titiek Puspa di studio Viva One. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman hati, di haripan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Indonesia turut berpartisipasi dalam World Osaka Expo 2025 yang dimulai April ini hingga Oktober mendatang. Apa saja bentuk partisipasi Indonesia dalam World Osaka Expo? Berikut laporan Vera Kinta dari Osaka, Jepang. Konnichiwa pemirsa, saya terbang jauh-jauh dari Jakarta, sudah tiba di Osaka, Jepang karena sebentar lagi ada pameran terbesar di dunia yang 5 tahunan ini digelar, kali ini digelar di Osaka, yakni World Osaka Expo 2025, di mana Indonesia kembali berpartisipasi. Kali ini hadir Indonesia Pavilion. Di belakang saya seperti inilah pemirsa Indonesia Pavilion yang di dalamnya ini banyak menampilkan kekayaan budaya dan juga alam dari Indonesia. Seperti apa rupa Indonesia Pavilion? Yuk ikuti saya.
suasana yang asri, adem, seperti di Indonesia, hutan di Indonesia, dan ada flora dan juga fauna khas Indonesia tentunya. Kenapa sih Bu bisa kepikiran konsep luar biasa seperti ini? Ya nyambung aja ya dengan tema besar dari Osaka World Expo ini kan adalah Designing Future Society for Our Lives untuk generasi mendatang, di mana tentunya nilai-nilai untuk menyelamatkan kualitas alam dan juga bumi beserta isinya menjadi sangat penting. Sekarang kita beralih ke ruangan future. Ini menampilkan ibu kota negara kita yang baru, yaitu Nusantara (IKN) ya, di mana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kita bicara tentang forest city, sponge city untuk pengelolaan airnya, kemudian tentunya smart city ya, supaya kecanggihan inovasi bisa membantu pengelolaan kota. Dan banyak sekali quote-quote dari berbagai daerah yang tentunya ke depan kita ingin generasi mendatang berpikir maju, membangun kota-kota dengan cara-cara berkelanjutan, namun tetap menghargai nilai-nilai dan juga kebijakan yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita. Ini mencerminkan kekayaan ragam dan juga teknologi, tentunya perkembangan teknologi dalam hal tekstil ya. Di sini yang ditampilkan di luar batik, jadi dari beragam wilayah Nusantara, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Bali, Nusa Tenggara, ini kita tampilkan di sini. Dan konsepnya ini dibuat lebih modern begitu ya, dengan lebih artistik gitu. Betul ya, tentunya kainnya sendiri sudah indah. Nah sekarang kita tampilkan spirit dari selembar kain itu, tentunya tidak dibuat dalam waktu singkat ya. Jadi story-nya banyak. Biasanya ada tangan-tangan perempuan yang punya kesabaran. Warna-warna yang digunakan juga adalah warna alami. Jadi tadi kita tidak mencemari lingkungan dengan warna-warna zat kimia misalnya. Nah itu dia pemirsa eksplorasi saya bersama dengan Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Ibu Vivi, tentu yang akan kita nantikan bersama bagaimana opening ceremony pada tanggal 13 April 2024 besok, dan juga bagaimana jalannya Indonesia Pavilion selama 6 bulan ke depan sampai dengan bulan Oktober 2025. Harapannya semakin baik yang mengenal Indonesia, mengenal kekayaan alam dan juga budaya yang dimiliki oleh Indonesia, dan tentunya Indonesia mampu menggait banyak investor dalam Indonesia Pavilion kali ini. Dari Osaka, Jepang, Pena Kintan, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menyikapi hal itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan jika upaya tersebut tidak ada maksud untuk memindahkan warga Gaza dari tanah airnya. Menteri Luar Negeri Sugiono meluruskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut akan mengevakuasi warga Gaza Palestina. Ia menegaskan langkah kemanusiaan ini bukan berarti merelokasi seluruh warga Gaza. Menurut Sugiono, pemerintah Indonesia telah lama menyatakan sikap tidak setuju dengan upaya merelokasi paksa warga Gaza. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan melakukan evakuasi jika pemerintah Palestina dan pihak terkait lainnya tidak memberikan izin. Sekali lagi, tidak dalam frame yang untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, tetapi merupakan bentuk dari kepedulian kita untuk saudara kita yang anak-anak, yatim piatu yang ada di sana. Kita bicara dengan semua pihak, langkah-langkah apa yang mungkin harus dilakukan, sebaiknya dilakukan. Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah, termasuk melakukan evakuasi warga Gaza jika sudah ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi, termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kemhan dan TNI tentunya siap karena kita punya infrastrukturnya, baik itu rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan
Dalam beberapa tugas yang memang terkait dengan operasi militer selain perang kan kita juga melakukan hal yang sama ya. Dalam konteks di dalam negeri, bagaimana kita melakukan evakuasi korban, menyelamatkan korban, kemudian sampai dengan pemulihan. Nah, tentunya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat itu akan kita pedomani. Selagi memang ada perintah, kita akan support penuh dengan sumber daya yang kita miliki. Pemerintah menekankan tidak ada rencana merelokasi warga Gaza secara permanen. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi bela Palestina diserukan ratusan siswa sekolah dasar SD Muhammadiyah 11 Surabaya, Jawa Timur. Aksi diawali dengan doa bersama, menggelar sholat goib. Jangan lupa SD Muhlas ya. Setelah itu, aksi berlanjut dengan penggalangan dana, juga long march sembari membawa poster dan bendera Palestina. Mereka antusias menyerukan kemerdekaan Palestina dan mengecam serangan Israel. Selain itu, digelar pula aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi warga Gaza saat ini. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka mewakili Indonesia dalam sidang Commission on Population and Development CPD ke-58 di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Sebagai ketua delegasi, Isyana menyampaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045. Di antaranya penguatan layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan sosial, serta upaya menanggulangi kemiskinan dan kekurangan gizi melalui program makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis. Wamenduk Bangga juga menegaskan pentingnya kerjasama multi pihak dalam menghadapi masalah kesehatan kependudukan. Let us continue to work together with the spirit of solidarity and partnership to ensure healthy life and promote well-being for all at all ages and. Pemirsa, beragam kabar menarik lainnya akan dihadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku grogi saat memberikan pidato di hadapan parlemen Turki di Ankara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal masalah kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan memuji sikap pemerintah Turki dalam membela kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato di parlemen Turki di Ankara. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengaku baru pertama kali pidato di hadapan parlemen Turki, sehingga ia merasa grogi mendapat kesempatan berharga tersebut. Menurut Prabowo, kedatangannya ke Turki bukan sekedar kunjungan kenegaraan. Bagi Prabowo ini merupakan sebuah momen. Ia datang sebagai seorang sahabat, saudara, dan sebagai seorang yang hatinya tersentuh oleh sejarah Turki, karena Turki memiliki tempat yang khusus istimewa bagi rakyat Indonesia. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pidato pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia di depan parlemen di luar Indonesia. Jadi saya mengakui bahwa saya agak grogi. Kunjungan ini bukan sekedar kunjungan kenegaraan. Bagi saya ini adalah sebuah momen pribadi. Saya datang ke Turki tidak hanya sebagai
Presiden Republik Indonesia, tapi sebagai seorang sahabat, seorang saudara, sebagai seseorang yang hatinya tersentuh oleh tanah ini, oleh sejarahnya, oleh perjuangannya, oleh rakyatnya. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga bicara mengenai masalah kemanusiaan di Palestina dan tirani yang dilakukan bangsa-bangsa besar terhadap bangsa yang lemah. Untuk itu, Prabowo memuji sikap pemerintah Turki yang tegas membela bangsa yang lemah termasuk Palestina. Dari Ankara, Turki, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Archandra Akbar Supratman melepas kerekatan ratusan santri asal Sulawesi Tengah yang akan kembali menimba ilmu di berbagai pondok pesantren di Pulau Jawa. Ratusan santri ini sebelumnya menikmati program mudik gratis. Kali ini mereka diberangkatkan menggunakan kapal Dharma Kencana dari Pelabuhan Donggala menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Program mudik dan balik gratis bertujuan mendukung pendidikan generasi muda dari daerah. Santri-santri ini berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah dan menimba ilmu di sejumlah pesantren ternama di Pulau Jawa. Menjadi salah satu wakil ketua dan alhamdulillah menjadi perwakilan untuk balik ke daerahnya. Sehingga kenapa? Kalau saya akan mau bersilaturahmi di pondoknya. Jadi apa yang menjadi untuk kolaborasi dan inilah yang membuat adik-adik semuanya bisa. Pemirsa, kabar tadi menutup jumpa kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar tentang saya Prita Sega dan seluruh pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.